Cobain, di-record aja. Iya bisa nih, lagi di-record sekarang. Saya Oke. pause dulu aja ya Pak, nanti tunggu Ya, mulai kali ya. kebetulan saya lulusan dari LIKMI dulu di Bandung. Oh gitu. Jaya dulu sampai sekarang awet muda Pak. Salam. Ini saya kenalin juga dengan Pak Christian yang akan Ya, nanti akan bersama-sama kita akan ngobrol-ngobrol. Terus ada Pak ya, Dede. Pak Dede mungkin kenal ya sama Pak Michael Sitorus ya. Ya, ya, Kita beliau salah satu staf pengajar di kami, Pak Stefanus. Salam oke. kenal Pak Christian. iya. Salam kenal Pak Dede. Ya, baik. Ya, Ya, terima kasih sudah diajak bergabung di meeting ini. Terima kasih Pak ya, Stefanus. Ya, mungkin Pak Christian bisa direkam aja dulu langsung. ya, sudah direkam ininya Kalau nanti. ada yang terlambat atau ada yang nggak bisa ikut, tadi ada request dari Presiden University untuk direkam. Nah, Bisa. Oke. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Semuanya yang terima kasih atas pertemuan singkat pada siang hari ini. Saya dari BISA. Kebetulan kan udah pernah ngasih informasi tentang rencana kami membuat semacam datathon dalam bentuk chatbot competition gitu. Nah, kebetulan saya hari ini mengajak teman saya, kebetulan orang Indonesia juga, tinggal di Singapura, yang menjadi perwakilan dari AI for Impact, di mana nanti akan menjelaskan. Kalau dari BISA kayaknya bapak-bapak udah pada kenal lah ya. Ini ada Ibu Stevi dari partner saya di Bandung juga untuk coaching untuk milenial. Ada Pak Henry juga partner saya untuk ngurusin branding dan sebagainya. Ada Pak Jaya dari STIMIK LIKMI, ada Pak Dede dari UI, ada Pak Michael dari Presiden, dan ada Pak Michael satu lagi yang dari UI juga ya. Tapi yang lain masih belum pada join, nggak apa-apa. Mungkin Pak Christian bisa langsung share screen-nya tentang. Oh, boleh. Kalau saya sih kebanyakan semua udah kenal lah, udah pernah sama UI, pernah tahun lalu bikin event sebelum pandemi ya. Ada 100 teman-teman UI datang ke Singapura tuh tahun lalu. Dan udah sempat ngobrol juga tentang hal ini, tapi lebih enak dari Pak Christian lah. Boleh. Iya. Cara ini. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Stefanus. Ya, selamat siang Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali pertama sudah datang ke dialog sini. Saya Christian, orang Indonesia yang terdampar di Singapura. Cuman hati saya memang selalu ingin lihat inilah Indonesia maju ya, terutama di bidang talenta, di bidang digital gitu. Mungkin diskusi sekarang lebih fokus sebenarnya ke ini sih, pembelajaran AI education dalam universitas ya, terutama karena kita memang fokusnya juga dari Singapura sendiri, AI for Impact itu fokusnya memang membantu universitas untuk menerapkan pembelajaran artificial intelligence yang terapan ya. Fokusnya jadi memang benar-benar hands-on terapan untuk membantu mereka mendapatkan work skill ya, skill yang bisa dilakukan langsung untuk pekerjaan dan kewirausahaan gitu. Jadi mungkin Pak Stefanus sudah share di bidang chatbotnya, tapi mungkin saya mau share lebih fokus ke kenapa AI education untuk universitas gitu. Karena kebetulan kan kebanyakan kita lagi Bapak Ibu sekalian kebanyakan dari universitas. Bisa lihat screen-nya ya Pak, semua ya. Pak Michael, Pak Dede, semua ya bisa lihat ya. Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi ya ini sekedar perkenalan saja. Kita AI for Impact itu sebenarnya komunitas AI di Singapura. Cuman sekarang memang gara-gara pandemi terus terang kita berkembang sih, karena nggak cuma universitas di Singapura saja yang membutuhkan pembelajaran online untuk data science atau AI, tapi juga universitas-universitas yang lain juga. Gitu. Ini baru saya kemarin ada meeting sama universitas di Kazakhstan sebenarnya yang mau melatih murid-muridnya untuk belajar AI terapan gitu.
Misi kita sebenarnya simple, make AI accessible to everyone. Tapi untuk lebih tepatnya karena kita lihat di sisi universitas tuh sebenarnya pembelajaran AI itu fokusnya ke hanya tercakup di beberapa bidang. Pertama computer science, kedua di insinyur teknik computer engineering ya. Jadi dan matematik gitu. Tapi dari sisi kita sebagai praktisi AI gitu, dari sisi industri kita merasa sebenarnya skills data science itu tidak hanya bisa dipakai untuk dari teknik komputer saja gitu, tapi sebenarnya dari teknik-teknik domain-domain yang lain. Gitu. Jadi misalnya kita kemarin kita explore AI untuk memprediksi DB di Singapura gitu. Itu kan sebenarnya kan penerapan AI tapi nggak cuma di computer science tapi penerapan AI di bidang biologi atau ilmu alam ya jadinya. Dan kita merasa kayak kenapa AI diajarinnya kebanyakan di computer science saja gitu. Kenapa fakultas-fakultas yang lain tidak bisa belajar AI? Gitu. Sementara kita perlu sekali gitu talenta-talenta yang mengetahui domain, mengetahui keahlian di bidang-bidang tersebut. Jadi kita mulai dari Singapura, kerjasama dengan NUS, Nanyang Technology University, Singapore Management University, dan juga Gunadarma. Kita juga waktu itu kita diundang Gunadarma untuk mengajari dosen-dosen bagaimana penerapan AI ke berbagai topik ya, nggak jadi ke pariwisataan, customer service, chatbot untuk otomasi bisnis online segala macam. Kita udah melatih 2.000 orang sejauh ini dan karena pandemik justru malah kita dapat request nggak cuma di Singapura tapi dari universitas-universitas di luar pun juga. Kita juga mengeksplor banyak ini sih, kita selalu menggabungkan pelajaran AI dengan social problem gitu, real world problem ya. Jadi kemarin kita pakai kita ada project bagaimana kita menggunakan AI untuk memprediksi hotspot demam berdarah di Singapura. Bagaimana kita menggunakan AI untuk membantu small business itu UMKM menjual barang online. Yang ketiga itu di Nanyang, bagaimana kita menggunakan AI untuk energi ini menghemat energi dalam gedung gitu. Jadi untuk mengotomasi penggunaan energi agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Dan yang sekarang yang terjadi juga kayak bagaimana kita menggunakan AI untuk di bidang finance, untuk trading ya, untuk untuk komoditas itu, untuk memprediksi harga komoditas ke depannya. Jadi memang fokus kita AI tidak hanya untuk computer science, tidak hanya untuk matematika, tidak hanya untuk fisika, tapi untuk semua jurusan. Dan kedua, kita selalu berfokus ke ilmu terapan gitu, selalu membawa problem-problem dari industri untuk bisa diselesaikan oleh AI. Ya, dan banyak orang Indo yang sebenarnya berjaya ya. Kayak kita tahu banyak nama-nama Indonesia yang sebenarnya juga masuk top 10 di kompetisi kita. Bahkan padahal kita nggak advertise di Indonesia. Ya, jadi journey-nya sebenarnya kita fokusnya ke tiga prinsipal ya, kayak karena banyak sekali orang mau belajar AI itu selalu bilang kenapa sih saya mesti belajar AI? AI itu apa sih gitu? Apa sih yang bisa untungnya belajar AI itu apa gitu? Kenapa saya mesti mengintegrasi kurikulum AI gitu? Business application-nya apa sih gitu? Justru kita dari sana kita selalu fokus ke tiga metodologi, learn, do, impact. Belajar konsepnya, terapkan konsepnya untuk menyelesaikan permasalahan di real world ya, di kehidupan nyata. Either bisa dari perusahaan, bisa dari sosial, bisa dari organisasi, bisa dari pemerintah. Dan yang penting impact. Impact adalah membangun sebuah aplikasi berbasis AI yang bisa digunakan orang lain gitu. Karena tanpa itu kita selalu bertanya gitu, apa sih gunanya belajar AI gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan itu untuk membuka bisnis, menolong orang lain, kita tahu gitu, kita mempunyai kita mempunyai arahan sebagai universitas, ilmu-ilmu apa yang harus bisa diterapkan, perusahaan mana yang bisa yang diundang gitu.
nanti mahasiswa saya kalau lulus bisa kerja di mana gitu. Jadi emang kita harus fokus ke learn, do, impact. Dan ini juga beberapa feedbacknya, kayak kita memang selalu untuk permasalahan di nggak cuma di Indonesia, di Singapura, banyak orang-orang yang tidak punya programming experience, mau belajar AI tapi nyangkut karena mereka takut. Saya kira tuh AI itu computer science gitu. Tapi setelah masuk ke pembelajaran kita, ke dataton kita, mereka akhirnya confident gitu. Akhirnya dari sisi, nanti contohnya nih Jonathan sebenarnya orang Indonesia juga yang terdampar di Singapura gitu. Itu junior saya juga. Dia masuk AI for Impact, ikut dataton, dia memprediksi demam berdarah di Singapura. Dia bilang, oh ternyata skill AI saya bisa buka bisnis dengan bisnis AI. Bisnis dia adalah kayak bagaimana caranya kita memprediksi call center gitu dengan menggunakan AI. Jadi saya bisa meng-schedule karyawan saya dengan baik gitu. Jadi mereka bisa meng-cut cost ya dari karyawan dengan cara memprediksi kapan saya perlu panggil banyak karyawan gitu. Itu akhirnya mereka bikin startup. Saiful ini orang Malaysia di Singapura. Dia lulusan fisika. Tadi dia juga nggak tahu ya itu apa gitu. Tapi setelah ikut dataton, dia rasa, oh saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan AI gitu. Dan masalahnya bukan masalah toy problem ya, tapi ini benar-benar masalah dari industri gitu. Akhirnya mereka di-hire sama Dyson ya, yang bikin vacuum cleaner gitu, untuk membuat kontrol sistem di vacuum cleanernya menggunakan AI. Chandana orang Singapura juga, dari bisnis, dia juga akhirnya jadi masuk ke healthcare karena dia menyelesaikan problem demam berdarah itu juga gitu. Oh, saya bisa pakai AI untuk memprediksi masalah kesehatan gitu jadinya. Jadi akhirnya di-hire sama pemerintah Singapura untuk di bidang kesehatan ya, rumah sakit. Grace, anak psikologi, akhirnya di-hire sama Shopee jadi project manager. Kenapa? Karena orang ngerasa, oh saya anak psikologi, tapi kok kamu bisa bikin AI ya gitu. Jadi itu membuka sebuah peluang gitu. Dan memang dari sisi saya sendiri juga sebagai praktisi, saya rasa banyak talenta Indonesia tuh yang sangat-sangat bagus sekali. Cuman kenapa kok pendidikan AI selalu terlimit di bidang computer science, di bidang mungkin insinyur matematika. Kita mau membuka AI ke segala jurusan agar mereka bisa belajar gitu. Dan itu kita juga itu problem yang kita encounter, nggak cuma di Singapura tapi di seluruh dunia ya. Kita ngobrol sama universitas di Nigeria, kita ngobrol juga sama Gunadarma, kita ngobrol sama di Malaysia, Hong Kong. Mereka selalu ada masalah untuk membuka kurikulum AI ke luar, outside computer science gitu. Jadi ini Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bisa langsung stop saja. Cuman kita dari sisi kita pun kita mau membuka konsep AI Center of Excellence. Bisa nggak sih universitas itu menjadi Center of Excellence untuk AI gitu? Konsepnya apa? Dan resepnya apa sih untuk agar universitas itu menjadi AI Center of Excellence yang bisa membangun inovasi-inovasi AI yang bermakna ke industri gitu. So ini salah satu resepnya, dan itu semua dimulai dari dataton gitu. Jadi dataton itulah sebenarnya tahap awal untuk pembangunan AI Center of Excellence di seluruh universitas gitu di Indonesia. Dan itu memang greget saya ya, karena 2 tahun di Singapura, 2 tahun membantu universitas di Singapura, tapi kayak belum ada kesempatan untuk share konsepnya, untuk berdialog sama universitas di Indonesia. Dan ini Pak Stefanus sudah dengan sangat kerja kerasnya untuk menghubungkan kita untuk bisa berdialog bersama gitu. Jadi saya harap ini dua arah sih, kayak kalau ada pertanyaan, kalau ada sugesti, coba langsung aja ngomong sama saya gitu, biar kita bisa dialog bersama, tukar pikiran bersama. Mungkin Christian, jadi yang kemarin itu salah satu problem
atau challenge di Indonesia adalah banyak industri mereka itu merasa lulusan-lulusan universitas belum ready untuk langsung kerja gitu. Jadi kebanyakan itu